Halo, halo, halo para movie mania. Gimana kabarnya kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Ketemu lagi hari ini dengan orang yang kalian cinta, kalian sayang, kalian tunggu-tunggu, Baba Reza di sini di channel Movie Mania. Di hari yang gak spesial-spesial amat ini, Baba Reza bakal memberikan review film Hunter Killer yang rilis tahun 2018 yang bercerita tentang perang di bawah lautan antara kapal selam nih. Karena ceritanya ini padat ya, jadi saya bikin ini 2 part supaya nanti kalau terlalu padat ya apa ya? Ya kurang gitu esensinya gitu loh ya. Jadi jangan lupa tonton terus ini ya bagian part 1 sama part 2. Jangan kemana-mana, langsung aja nonton. Intro dulu. Allah. Di awal cerita, kita langsung diperlihatkan setting film di Laut Barents Rusia. Terlihat kapal selam Connect milik Rusia diikuti oleh kapal selam Tampa Bay milik Amerika dari belakang. Tampa Bay yang sedang memonitor kondisi Connect tiba-tiba mendengar kapal selam Connect meledak dari dalam. Apakah mungkin ini ada yang goreng Indomie terus kompornya meleduk atau gimana? Tidak cuma sampai di situ, ketika mereka masih terkaget-kaget, tertegun-tegun, tiba-tiba salah satu awak dari Tampa Bay melihat ada torpedo yang datang ke arah mereka. Dan ketika kapten mereka menanyakan apakah itu datangnya dari Connect, ternyata tidak. Torpedo itu datangnya dari atas mereka. Akhirnya boom dan mereka semua meninggal. Scene berpindah ke markas Pentagon. Di sana Tampa Bay dinyatakan hilang padahal tidak ada masalah dengan kapal baik dari mesin, kondisi cuaca atau yang lain-lain lah. Di sisi lain DPR, MPR Amerika itu kali-kali ya lagi rapat tuh sama Menteri Pertahanan tentang harga diri Amerika yang udah diinjak-injak sama Rusia pada waktu masalah Suriah, Crimea, dan lain-lain. Laksamana John Fish bertemu dengan Menhan Charles Donegan untuk membahas masalah tenggelamnya Tampa Bay. Kapten Douglas akan dikirim bersama kapal selam USS Arkansas menuju Rusia untuk mencari tahu keberadaan kapal mereka yang hilang. Di tengah-tengah kegiatannya berburu rusa, Kapten Douglas ditelepon lalu dijemput dengan helikopter. Terlihat kapal selam USS Arkansas sedang bersandar di sebuah pelabuhan di Skotlandia bersama Kapten Douglas di sampingnya. Dia termenung dan memandangi koin keberuntungan miliknya. Lalu sampai tiba-tiba ada awak kapal yang bernama EXO datang membawakan surat penugasan. Karena ini menyangkut banyak nyawa dari teman-teman mereka, Kapten Douglas langsung menyuruh EXO untuk mengumpulkan semua awak dan berangkat secepat mungkin. Segera setelah semua awak berkumpul, mereka menyiapkan persenjataan dan peralatan untuk dibawa ke dalam kapal. Sambil semua awak membahas tentang siapa latar belakang dari Kapten Douglas yang tidak pernah menjadi kapten sebelumnya, tetapi dia punya latar belakang yang sangat mumpuni untuk menjadi kapten. Kapten Douglas juga berkeliling dan mengecek para awak serta bagian kapal sebelum melakukan pemberangkatan. Sebelum berangkat, Kapten Douglas bicara di depan semua awak kapal. Dia bukanlah lulusan sekolah angkatan laut seperti mereka, tapi dia telah melewatkan 5 kali pemilihan presiden, pernikahan adiknya, dan bahkan kematian ayahnya. Dia hanya berharap awak kapal melakukan hal yang terbaik yang mereka bisa, karena semua saat ini adalah di bawah tanggung jawab Kapten Douglas. Adegan berlanjut dengan datangnya Jane Norquist dari NSA. NSA itu adalah badan yang mengolah info dari negara lain gitulah kira-kira ya. Dan Laksamana Fish menyatakan bahwa dari sinyal yang mereka tangkap terdapat 2 ledakan. Karena pemerintah pun lambat mengatasi semua ini, Norquist ingin Laksamana Fish mengirimkan agen khusus yang ahli dalam memata-matai presiden dan Menhan Rusia di sana.
dan mereka dikirim ke sana dengan waktu yang sangat singkat, yaitu hanya 48 jam. Di sisi lain, pasukan khusus Angkatan Darat sedang melakukan simulasi latihan dikarenakan ada satu anggota baru yang masih muda banget nih. Jadi mereka coba buat menggembleng satu orang ini supaya bisa jadi lebih ahli gitu lah ya. Joe Biden langsung marah-marah sama anggota baru yang bernama Martinelli di sini karena dia tuh lambat banget. Dan kelambatan itu bisa mengakibatkan seluruh anggota tim terbunuh jika dalam aksi yang sebenarnya. Setelah kembalinya Joe Biden dari latihan, mereka mendapatkan surat tugas untuk pergi dari Laksamana Fish tadi ke Rusia untuk memata-matai Presiden Rusia dan Menhan di sana. Salah satu awak kapal mendatangi Kapten Joe dan memberikan koin baru dari kapal USS Arkansas. Tetapi ditolak karena Kapten Joe hanya akan menyimpan koin dari kapalnya yang terdahulu dikarenakan banyak kenangan berharga yang tersimpan di dalamnya. Dan tibalah waktunya untuk berangkat. Sumpah adegan ini tuh keren banget gitu ya. Antaranya kapal selam tuh mau masuk ke dalam lautan itu keren banget. Keren abis, nggak ada tandingannya lah. Dari dalam kabin kelihatan posisi mereka tuh kayak moonwalknya Michael Jackson tuh, tau gak sih? Agak miring-miring gitu, keren tapi. Scene berpindah kepada kedatangan Presiden Rusia Nikolai Zakharin ke pangkalan militer Polyarny. Kedatangan presiden di tempat tersebut disambut langsung oleh Menhan Dmitry Durov untuk menceritakan tentang apa yang terjadi dengan kapal selam mereka dan kapal selam milik Amerika. Scene berpindah kepada para pasukan khusus yang sudah berada di dalam pesawat untuk perjalanan menuju Rusia. Berpindah lagi ke kapal Arkansas yang telah sampai di Laut Barents Rusia, mereka mulai meluncurkan kapal pemindai tanpa awak yang dilengkapi kamera untuk mencari keberadaan Tampa Bay. Ketika mereka telah menemukan Tampa Bay, di sana terlihat pula banyak mayat para awak yang berkelimpangan dan ketika dilihat lagi, ada lubang bekas torpedo di kapal tersebut. Kapten Joe memerintahkan para awak untuk mempersiapkan torpedo dan persenjataan, kemudian melaporkan bahwa Tampa Bay tenggelam karena serangan torpedo. Tiba-tiba ada awak kapal yang memberitahukan bahwa ada suara yang tertangkap di mesin pemindai mereka. Kapten Joe mengatakan mungkin ada kapal lain di atas mereka. Dan benar saja, memang kedatangan Kapten Joe dan para awak ini sudah ditunggu oleh kapal milik Rusia. Kemudian langsung saja mereka menembakkan 2 torpedo langsung mengarah ke USS Arkansas. Awak kapal USS Arkansas yang menyadari kedatangan 2 torpedo tersebut melepaskan alat pengecoh dan membuat torpedo hanya berputar-putar tanpa menemui sasaran. Kapten Douglas membalas menembakkan torpedo dari USS Arkansas, tetapi tidak mengenai sasaran karena posisi kapal musuh tersembunyi di bawah batuan es yang mengapung di lautan. Sebagai orang yang sudah lama dalam dunia perkapal selaman, Kapten Joe mengarahkan awak kapal untuk memindahkan titik ordinat beberapa derajat ke atas dan boom, hancurlah kapal keparat tersebut. Sementara mereka masih dikejar oleh 2 torpedo. Kapten Joe mengarahkan para awak untuk mendekatkan kapal USS Arkansas ke bangkai Tampa Bay. Kapal lalu menambah kecepatan, lalu menukik dengan curam dan tiba-tiba bermanuver dan jelem. Torpedo menghantam Tampa Bay dan mereka semua selamat dari kematian. Dan suara aneh yang tertangkap pada scene awal tadi tetap masih terdeteksi dengan mesin sonar mereka. Menhan Durov memberitahukan presiden kalau kapal perang mereka ditenggelamkan oleh kapal Amerika. Tetapi Presiden Zakharin pengen telepon dulu sama Presiden Amerika buat mastiin penjelasan tentang ini semua. Di Pentagon, Laksamana Fish mendapat kabar dari USS Arkansas tentang nasib Tampa Bay dan memberitahukan Menhan Donegan tentang semua ini, tentang adanya pertempuran laut yang membuat 2 kapal Rusia dan 1 kapal Amerika tenggelam. Pasukan khusus yang dipimpin oleh Bill Beeman sudah berada di pesawat, dan mereka siap untuk terjun melewati awan yang bercampur dengan petir. Setelah itu, mendaratlah mereka di hutan dekat pangkalan militer Rusia untuk menjalankan misi mereka.
Kapten Joe memperkirakan ledakan itu berasal dari dalam kapal Connect sendiri. Dengan sedikit ada argumen dengan para awak tidak ingin mengevakuasi orang-orang di dalam Connect, Kapten Joe tetap aja ngeyel nih ya agar mendapat jawaban dari kejadian-kejadian ini. Kemudian dikirimkan anak kapal untuk mengevakuasi orang-orang di kapal Connect untuk diinterogasi. Datanglah kapten dan beberapa awak di Arkansas dengan kondisi hipotermia dan akan diobati terlebih dahulu dan dijadikan tahanan perang sampai ada berita selanjutnya. Di sisi lain, pasukan khusus sudah berada di wilayah pangkalan militer Polyarny untuk memata-matai pergerakan Menhandurov di sana. Mereka meluncurkan kamera di air dan menyiapkan posisi yang pas agar tidak dicurigai ada pergerakan yang aneh-aneh di sana. Setelah pasukan khusus selesai mempersiapkan semua peralatan mata-mata, mereka mengirimkan live kamera mereka ke kantor pusat Pentagon di Amerika. Presiden Zakharin yang berada di sana mencoba untuk menghubungi Washington dan Moskow tetapi tidak bisa dikarenakan adanya penghalang sinyal. Penerimaan gambar yang tidak jelas mengakibatkan mereka berpikir adanya signal jammer di sana. Akhirnya Norquist bersedia memberikan frekuensi khusus dari satelit NSA untuk dibagikan kepada mereka dan cara ini berhasil. Presiden Nikolai yang berada di luar bingung kenapa mereka memberangkatkan kapal penghancur sementara saya tidak memerintahkan apa-apa, kok mereka udah mau mulai perang aja, ini gimana? Kemudian datanglah Menhandurov ke dalam ruangan tersebut dan menyatakan bahwa dia akan memulai perang dengan Amerika. Dia telah menutup seluruh akses komunikasi di sana dan dia bilang dia tidak ingin negara dipimpin oleh presiden yang lemah seperti Presiden Nikolai. Salah satu pas pampres yang mencoba melawan telah dilumpuhkan dengan ditembak dan kemudian Presiden Zakharin beserta pas pampres yang lain dibawa ke luar. Semua pas pampres yang tersisa dibawa ke pinggir dermaga kemudian ditembak satu persatu. Kejadian ini ditonton langsung oleh Presiden, Menhan, DPR MPR AS dan mereka mencari solusi terbaik daripada perang. Norquist memberikan instruksi kepada Ibu Presiden bahwa mereka tidak akan menyerang Rusia. Mereka hanya bermusuhan dengan satu orang yaitu Menteri Pembelot bernama Durov. Tetapi Menhan Donegan dengan marah-marah dia bilang bahwa semua ini adalah ulah Rusia dan mereka telah menenggelamkan satu kapal selam mereka dengan banyak awak di dalamnya. Lanjut ke Laksamana Fish, dia mengatakan kepada Ibu Presiden bagaimana kalau kita menyelamatkan Presiden Zakharin di sana karena kita punya pasukan khusus yang berada di sana. Jika ini semua berhasil, kita bisa mengantarkan Presiden Zakharin ke Moskow dan peperangan tidak akan terjadi. Beberapa kru USS Arkansas diberitahu oleh Kapten Douglas bahwa mereka diberitakan untuk pergi ke pangkalan militer Polyarny. Mereka ke sana tuh untuk menjemput Presiden Rusia dan pasukan khusus. Beralih ke tempat Kapten Sergei diobati, Kapten Joe datang dan bilang bahwa dia turut berduka cita atas semua awak kapalnya. Di sana dia memberitahukan bahwa kapal Kapten Sergei bukan ditembak oleh torpedo, tetapi disabotase dan meledak dari dalam. Dia juga memberikan bukti berupa gambar di sebuah kertas. Kapten Joe mengatakan bahwa ini semua adalah perbuatan Menhandurov yang saat ini menyandra Presiden Zakharin. Dia membutuhkan bantuannya untuk menavigasikan arah ke pangkalan militer tersebut untuk menyelamatkannya. Menhandurov sudah mengetahui adanya penyusup yang berada di wilayah pangkalan militer mereka. Pasukan khusus juga sadar bahwa keberadaan mereka sudah diketahui dengan banyaknya pasukan yang keluar pada malam hari dengan senjata lengkap. Dan tibalah para pasukan tersebut di bawah tempat pasukan khusus bersembunyi. Lalu bagaimana kelanjutannya? Jangan lupa ya, nonton di bagian keduanya. Ya, apaan sih anjing? Ya, jadi itulah tadi ya. Film dari Hunter Killer Part 1 selesai sampai di situ. Gimana kelanjutannya? Jangan lupa nonton part 2. Ya insya Allah minggu depan saya upload lah ya. Kalau nggak mundur ya. Soalnya saya juga punya kerjaan lain anjing. Lu pikir gua cuma apaan bikin sinopsis film doang buat lu. Lah gua gimana anak istri gua makannya apa? Masa makan dari film? Makanya lu kalau pengen gua gimana ya sering-sering upload ya lu subscribe lu nonton. Biar banyak penghasilan gua, bisa review film tiap hari. Aduh tuh, bingung gua.